saya tuh percaya dengan keyakinan kemampuan kalian gitu kan. Kalian yakin nggak kemampuan kalian gitu kan, lebih ke psikologi lah. Jadi sebenarnya ini tantangan juga, saya pengen mematahkan juga anggapan orang bahwa kita kekurangan striker gitu kan. Sangat bersyukur punya pemain seperti Marcelino dan Beckham. Oke. Karena mereka sangat kuat di bola gitu kan. Apapun taktikal, apapun persiapan kita, kalau hati mereka nggak senang, nggak akan berhasil gitu kan. Kalau tegang mana? Jadi pemain apa jadi pelatih? Pelatih lah, Serius? pelatih. Dahaga kita sebagai penikmat dan juga pendukung tim nasional Indonesia akhirnya terjawab juga nih ya, warga Bola Plus 62, karena setelah 32 tahun lamanya kita menanti medali emas SEA Games, akhirnya di tahun 2023 ini kita bisa melihat prestasi yang tentunya bukan hanya di tahun ini aja prestasinya, tapi juga harapan kita semuanya terus setiap tahun-tahunnya itu nanti akan ada prestasi-prestasi yang lain yang dapat untuk direngkuh oleh tim nasional Indonesia. Pun demikian juga agar Indonesia ini bisa maju gitu persepak bolaannya. Nah, di hari ini warga Bola Plus 62 ada saya James Purba dan juga tentunya the one and only. Di depan saya sudah ada Bung Toel, tapi kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia ini adalah idola saya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin saya starstruck nih ya, warga Bola Plus 62. Dia adalah si Kurus. Kurniawan Dwi Yulianto, apa kabar semuanya? Selamat datang untuk Bung Kurus ya di kursi panas Bola Plus 62, dan juga seneng banget nih bisa ketemu lagi sama Bung Toel. Panas beneran loh. Langsung hangat, dan kita nggak perlu lama-lama nih karena memang kebetulan untuk topik yang kita bahas ini adalah bagaimana kita kemarin tahu ya, udah 2 minggu sih sebetulnya setelah kita mampu untuk bisa Indonesia U22 mendapatkan medali emas. Nah, kebetulan sudah ada Bung Kurniawan di sini. Alangkah baiknya untuk saat ini kita mau mengucapkan congratulations untuk selamat Bung Kurniawan. Selamat terima kasih. Ya. Dan mungkin pingin tahu juga nih waktu kemarin prosesnya itu seperti apa sih dalam persiapan dari tim nasional Under-22, kemudian juga fase grup sampai dengan di babak final kita mengalahkan Thailand dengan skor 5-2, sampai-sampai backnya Thailand ngelempar medali waktu kemarin. Mungkin bisa diceritakan tipis-tipis, Bung Kurniawan. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mensupport, mendoakan tim kita. Terus terima kasih juga kepada Federasi, Kemenpora, kemudian official team, dan yang paling penting adalah terima kasih kepada kerja keras para pemain, karena memang pengorbanan mereka akhirnya terbayarkan gitu kan. Nah, bicara masalah persiapan sebenarnya kita serba dilematis ya, karena kita tahu para pemain menjalani kompetisi 6 bulan yang sangat padat, jadi tentu peak performance mereka sudah di puncak, dan ketika masuk TC itu benar-benar ngedrop gitu kan. Jadi kita coaching staff berusaha membuat periodisasi yang dimana kita berharap peaknya itu ada di final gitu, dan itu nggak gampang gitu kan, karena kendala main bola itu kan ada muscle fatigue dan mental fatigue gitu kan. Muscle fatigue mungkin bisa dengan recovery segala macam, cuman mental fatigue dengan kejenuhan mereka bermain, kemudian mereka harus masuk TC saat bulan puasa, lebaran nggak balik gitu kan. Jadi ini yang selalu kita jagain, bagaimana pemain merasa senang dalam berlatih dan bertanding. Itu sih tantangan yang paling berat buat kita. Iya, luar biasa. Insight-nya menarik ya. Iya, insight-nya menarik banget. Jadi kita kan kedatangan tamu yang luar biasa. Betul. Kita ingin tahu insight-nya, suksesnya itu kan. Rahasianya apa, Kut? Kesuksesan itu rahasia utamanya, strength point-nya apa? Kalau dari perjalanan keseluruhan ya, lalu diambil tiba-tiba analisisnya ya strength point ini gitu. Kita menganggap ada 2 hal ya. Pertama adalah harus sepakat dulu dengan goal kita gitu kan. Berkomitmen ya. Komitmen, goal. Nah, sehingga itu mempengaruhi fokus mereka. Yang kedua adalah pengorbanan ini jangan sampai sia-sia gitu kan. Jadi kita coba merubah mindset pemain bahwa sepak bola ini menyenangkan gitu kan. Apapun taktikal, apapun persiapan kita, kalau hati mereka nggak senang,
nggak akan berhasil gitu kan. Jadi kita meng-create bagaimana di suasana di dalam tim tuh benar-benar yang mereka tuh happy, mereka benar-benar lapar untuk berprestasi. Itu sih sebenarnya. Itu di luar area teknikal lah. Jadi Intensnya itu ya, psikologisnya ya. psikologis. Tapi kalau technical apa coach? Materi kita lebih bagus dibanding lawan atau gimana? Kalau individual skillnya mungkin hampir sama semua lah. Cuman kita coba memahami bahwa karakter semua pemain bola, bahkan even fan football pun punya kebiasaan kalau menguasai bola itu kan menyenangkan gitu. Jadi kita bikin game plan yang benar-benar bagaimana para pemain bisa seneng dengan apa yang kita planningkan. Jadi kita tekankan pemain bahwa game plan kita itu dengan ball possession, sehingga ketika kalian menguasai bola itulah mainan kalian. Jadi dan terbukti dalam pertandingan kita coba untuk selalu high press, kemudian transition berulang bola kita harus cepat rebut karena intinya kita menguasai bola. Tinggal ketika itu mereka sudah masuk memahami, kita tinggal mengarahkan kita mau attack dari mana sih gitu kan. Jadi poinnya adalah basic kita ball position itu. Kalau faktor Marcelino coach, karena saya lihat Thailand nggak punya tipe pemain seperti itu, even Vietnam pun nggak punya. Betul. Karena saya lihat Marcelino pede banget ya, enak banget pegang bola di tengah gitu. Gimana coach? Jadi memang selama ini mungkin timnas Indonesia kan dikenal sangat kuat di flank area gitu kan. Dan kita sangat bersyukur punya pemain seperti Marcelino dan Beckham. Karena mereka sangat kuat di bola gitu kan. Dan hasil dari analisa, dari data yang kita punya setiap pertandingan gitu, bahkan presentasi attacking kita itu banyak dari tengah. Jadi mungkin ini yang sangat menguntungkan saat kita flank area ditutup, bisa jebol dari tengah. Dan terbukti Marcelino bisa cetak gol berapa gol, 2 gol, Beckham 2 gol. Jadi dan di pertandingan pertama kita mainkan 2 gitu kan, Marcelino sama Beckham. Tapi memang agak timbang karena ketika terjadi transition agak sedikit bocor kan. Jadi kita cari keseimbangan, balancing itu. Kemudian juga sebetulnya menarik kalau kita kemarin melihat ya dari performa yang ditunjukkan oleh tim nasional U22 tadi sudah disinggung oleh Coach Kurniawan gitu loh, bahwa bagaimanapun pemain harus bisa untuk merasakan fun ketika bermain position ball, dan bukan hanya itu aja tapi juga yang menjadi perhatian itu adalah bagaimana determinasi dan ditambah lagi juga dengan gol yang diciptakan oleh tim nasional Indonesia dari fase grup sampai babak final kurang lebih ada 18 gol yang tercipta di situ, dan kita hanya kebobolan 5 gol aja. Untuk Coach Kurniawan tadi sudah dibuka oleh Bung Toel bahwa ada peran yang memang tidak dimiliki oleh tim-tim lain yang ada di dalam diri dari Marcelino Ferdinand, kemudian juga ada Beckham Putra. Tapi kalau untuk di lini serang nih, karena kan ya Indonesia pastinya kita tahu lah coach bahwa untuk posisi striker ini seringkali masih menjadi kendala gitu. Tapi kita akhirnya di SEA Games ada nama Ramadan Sananta, Irfan Jawari, betul, Fajar, Titan, juga kan? Betul. Itu mungkin dari Coach Kurniawan sendiri ada arahan yang khusus gitu untuk our monster lah, aku bisa bilang kayak gitu, karena memang mereka sangat-sangat optimal performanya ketika di SEA Games lalu. Jadi memang tugas dari asisten pelatih, terutama kan kita dibagi tugas juga. Misal saya menangani masalah di depan gitu kan. Jadi sebenarnya ini tantangan juga. Saya pengen mematahkan juga anggapan orang bahwa kita kekurangan striker gitu kan. Dan saya berterima kasih sekali kepada klub yang membina para pemain yang berani memainkan pemain muda, terutama di posisi striker gitu kan. Dan di sepanjang persiapan masing-masing posisi itu kayak saya, Bima dan Eko mempunyai 2 kali kesempatan untuk drill di masing-masing lini gitu kan. Dan sebenarnya simpel saya katakan ke para pemain bahwa saya itu percaya dengan keyakinan kemampuan kalian gitu kan. Kalian yakin nggak kemampuan kalian gitu kan, lebih ke psikologi lah. Karena saya yakin tiap pertandingan saya selalu katakan, saya yakin kamu golin, kamu yakin nggak? Kalau kamu nggak yakin nggak usah main. Yakin coach gitu kan. Nah di dalam masa drill itu saya hanya memberikan apa yang pernah saya lakukan, bahwa kita ini pemain Indonesia kan secara fisikly nggak terlalu besar gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang kita punya gitu kan. Misalnya minta bola dengan short
sprint, hanya coba lari di belakang back four, hal-hal seperti itulah yang simple. Kalau Ramadan Sananta, menurut Coach gimana Coach? Baik di kompetisi, lalu masuk TC, lalu di SEA Games kan? Anak ini menurut saya punya insting gol yang luar biasa lah. Bagus ya insting gol. Insting golnya dan termasuk si Titan Agung gitu. Titan Agung. Dan ini sebenarnya gift menurut saya. Jadi pemberian yang ya sebenarnya di buku bahkan nggak ada gitu kan. Jadi contohnya apa Coach? Contohnya Bahwa dia punya sesuatu yang nggak ada lah secara textbook gitu. Ada 3 gol yang menurut saya ini ya bisa dikatakan mustahil lah. Seperti ketika gol lawan Kamboja atau lawan Vietnam yang dia heading di crossing dia dan tidak ada awalan itu, langsung lompat. Terus gol lawan Thailand waktu yang terakhir ya, gol kedua itu. Terus gol juga waktu dia habis nendang penalti terus dia pakai kaki kiri yang orang mungkin membacanya akan dipassing ke gelandang tapi dia shoot. Jadi ini juga insting seorang striker menurut saya. Bahkan dari awal seleksi seorang Titan pun saya udah katakan ke Coach Indra kan, Coach saya mau pemain ini. Saya bilang. Oh gitu. Saya mau pemain ini. Kenapa Coach? Dia bilang, ini insting golnya luar biasa nih Coach. Memang kesempatan di klub mungkin dia setiap main ngegolin. Titan Agung. Karena menurut saya ini nggak bisa dipelajarin insting gol ini, hanya diasah gitu kan. Makin sering kesempatan diberikan kesempatan main akan makin jadi. Apa karena itu Hoki Caraka nggak masuk? Kemudahan. Bukannya susah itu pilih Coach, karena kan menurut saya bagus gitu. Ya ada susah beberapa. Pilihan nggak itu? Memang susah lah. Cuman kan kita memilih 20 pemain itu sangat hati-hati. Jadi segala informasi tentang pemain itu kita gali. Baik dari psikotes, kemudian attitude, kemudian termasuk golongan darah, terus hasil VAL. Golongan darah buat apa ya? Karena kita menganggap itu bukan hal yang mutlak, tapi informasi. Contohnya misalnya, ini kolaborasi dengan A, misalnya ini baiknya dengan apa, walaupun itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Tapi menambah, misalnya katakanlah saya bingung nih mau pilih A apa B, tapi ternyata golongan darahnya lebih cocok ke ini, mungkin itu salah satu pertimbangan. Jadi bukan mutlak juga. Iya. Itu termasuk dalam pengembangan sport science ya, secara nggak langsung ya. Saya mau ringan-ringan Coach, kan tadi bicara soal striker, instingnya itu give gitu. Ini kalau soal nakal Coach, nakal anak-anak zaman sekarang sama zaman Coach sama. Nakal pemain bola ini sama apa enggak Coach? Atau udah beda nakalnya? Perihal attitude nih ya. Enggak, biar pengetahuan aja. Iya. Ini sih wawasan aja insight. Betul. Setuju saya, Bu. Striker. Nakal itu kan manusiawi menurut saya. Cuman kalau anak sekarang nakal ya kebangetan menurut saya gitu kan. Karena kenapa? Knowledge, informasi. Bandel kan boleh aja tuh. Boleh, sah-sah aja. Cuman kan mereka seharusnya edukasi tentang bagaimana menjadi seorang profesional sejati itu harus mungkin lebih banyak didapetin gitu kan. Kan usia pemain bola nggak panjang gitu kan. Masa mereka akan menyanyikan dengan hal yang Coach kan bisa ngomong sekarang gitu. Iya. Apa mereka sadar sekarang itu di usia yang sedang Alhamdulillah di tim ini 20-an sadar gitu kan. Karena saya sudah bilang ke Coach, kalau ada yang pemain indisipliner, nggak ada cerita sebesar apapun namanya, saya mau dicoret. Gitu. Saya mau coret. Even itu striker terbaik, saya bilang. Coach Indra bilang kenapa? Karena bagi saya ini nakal udah katam lah, gitu kan. Kalau saya membiarkan memaafkan hal seperti itu kan berarti saya tidak mendidik adik-adik saya, gitu kan. Saya tidak mau generasi sekarang seperti Berarti generasi sekarang lebih bagus lah ya. Seharusnya lebih bagus. So far di tim yang ini bagus menurut saya. Lebih terjaga lah ya. Sangat terjaga. Dan ditambah lagi juga sedikit intermezzo nih, warga bola plus 62 kalau kita saat ini kan ngobrol sama Coach Kurniawan begitu ya. Karena beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol sama Coach Seto Nurdiantoro. Saya tanya sama Coach Seto. Iya. Di antara pemain-pemain timnas yang dulu yang sering Seto main kan baik, Seto sih. Iya, tapi ternyata ada rahasianya sama Coach Kurniawan. Zaman bandel. Iya. Makanya kita tanya, ada ahlinya, nakalnya anak sekarang, bandelnya anak sekarang. Kan udah tahu. Udah tahu. Coach ingat 97 ya Coach ya, final. 97 final ya. 2 kali atau berapa kali? Selain 97 yang final? Enggak, sekali 97 aja. 97 aja. Apa bedanya waktu 97 gagal
keyakinan dengan keyakinan kemarin. Maksudnya 97 itu yakin nggak masuk lapangan lawan Thailand kan? Yes. Kita lawan Thailand. Apa bedanya Coach? Pengalaman sebagai Karena pemain gini, dengan pelatih? 97 saya udah ngadepin Thailand waktu mulai senior ya di senior. 95 saya ketemu mereka dengan materi pemain yang sama. 96 di Tiger Cup ketemu mereka. 97 itu kita masih, ini nggak tahu kalau pemain lain. Kalau saya masih, gila Thailand nih, berat nih. Masih ada pikiran seperti itu. Tapi kemarin berkaca dari pengalaman itu, kita coba masukin ke mindset pemain bahwa semua itu sama gitu kan. Tinggal siapa yang siap, secara mentality itu menambah mungkin 10-20% kemampuan kalian. Dan saya lihat para pemain nggak ada takutnya itu. Nggak ada mereka mikir, wah Thailand, Vietnam, nggak ada. Hajar aja kita gitu. Jadi mungkin ini kredit poin para pemain secara mentality udah. Iya gitu. Kalau tegang mana? Jadi pemain apa jadi pelatih? Pelatih lah. Serius? Pelatih. Hah? Pelatih itu tegangnya bukan saat pertandingan. Mulai dari persiapan udah tegang. Kita udah berpikir wah ini kalau main ini apa lebih ke pusing menjadi pelatih itu. Bener. Jadi waktu pemain 97 mau final nggak setegang kemarin? Tegangnya itu mungkin saat mau pertandingan, terus di dalam lapangan ya udah main biasa. Tapi kalau pelatih itu bukan menit by menit, second by second itu kita mikir, waduh ini apa siapa pemain yang kita mau masukin, gimana nanti. Kan kalau kita salah masukin pemain juga ada impact-nya juga di tim gitu kan. Betul. Jadi rasanya gimana Coach? Waktu jadi pemain kan gagal, nggak emas. Jadi pelatih emas kemarin. Saya mau tahu rasanya apa yang terlintas waktu selesai pertandingan. Wah itu nggak terbayarkan lah, nggak kebayang itu yang sampai nangis pun nggak bisa gitu kan. Akhirnya karena gini, kenapa saya waktu dihubungin Coach Indra untuk gabung, ketika saya masih di Como kan, Coach mau, saya bilang mau, tapi harus ada izin ke Como kan. Saya tuh sempat sedih ya dengan tragedi Kanjuruhan segala macam. Saya tuh berpikir jangan sampai ini mimpi adik-adik kita untuk jadi main bola ini akhirnya dilarang sama orang tuanya gitu kan. Jadi selain medali emas, saya itu punya pikiran kalau ini berhasil emas, mungkin euforia sepak bola di Indonesia bergairah kembali, mungkin akan semangat untuk jadi pemain sepak bola. Dan itu yang menjadi semangat saya untuk harus bisa gitu sebenarnya. Karena memang sebetulnya kalau disimpulkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Coach Kurniawan ini ya, pengembangan mental ini menjadi salah satu bentuk yang fundamental karena memang dari skuad yang saat ini ada tentunya kan menjadi fondasi untuk regenerasi yang selanjutnya nih, Coach. Tapi ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih ke Coach Kurniawan. Seberapa penting sih sebetulnya untuk pemain-pemain atau pilar-pilar muda kita untuk bisa memiliki pengalaman atau keberanian bermain di luar negeri, Coach? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya secara kualitas sebenarnya kita bisa lah. Cuman tinggal ya mereka udah siap belum menjadi memulai sesuatu dari nol lagi gitu kan. Kadang kan gini, katakanlah di Indonesia mereka udah dilulukan segala macam. Ketika mereka datang ke sana mereka tuh bukan siapa-siapa gitu kan. Nobody udah gitu harus bersaing dengan pemain-pemain lokal mereka yang ya mohon maaf mindset mereka di sana itu udah kebentuk gitu kan. Mereka ya hidup gua di bola, gua harus berjuang untuk bola. Mereka udah siap belum berkompetitif dengan mereka gitu kan. Jadi musuh mereka itu ya diri mereka sendiri menurut saya kan. Karena mereka harus bisa memotivasi mereka saat mereka nggak perform dalam latihan, terus harus mengatur, memanage dirinya untuk segala hal, dan itu nggak gampang menurut saya. Kalau ini karena kaitan dengan pemain yang keluar Coach, ke luar negeri ya. Witan kan sebelum di luar negeri, lalu balik ke Indonesia, dipanggil lagi masuk tim SEA Games. Kalau secara jam terbang pengalaman kan dia yang harus paling pengalaman di Coach. Harus. Cuma kemarin memang bukan ukuran yang paling utama, gol aja nggak ada kan Witan itu. Ada analisis Coach, pandangan atau apapun lah. Yang terjadi dengan situasi pemain itu, yang mungkin Coach bisa kasih koreksi, tapi yang nggak mudah ngangkat juga. Ya kita juga selalu support Witan lah untuk terus ada di perform terbaiknya kan. Memang yang tahu kondisi dia kan dia sendiri gitu. Kita kan nggak bisa
mendalami secara detail mungkin dia ekspektasi orang tentang dia setelah dia main di Eropa begitu besar, terus kemudian ketika mereka apalagi saat dia main di timnas di AFF yang gawang kosong nah gawang secara Thailand ya. Thailand itu tekanan mereka mungkin di mulut dia bilang saya fine baik-baik aja, cuman kan kita nggak tahu hati mereka mungkin itu berpengaruh, terus kemudian mungkin setelah berumah tangga kita juga nggak tahu permasalahan apa atau itu kan hanya dia yang bisa memecahkan, kita kan hanya bisa membantu ngasih kesempatan, ayo ini belum perform terbaik kamu gitu kan. Karena ya kita pengen talenta yang ada di Indonesia ini benar-benar maksimal gitu. Betul. Dan juga sebetulnya saya mengamati kalau untuk dari sisi pemain ya Coach ya, karena memang beberapa kali saya sempat ketemu dengan pemain-pemain muda gitu dari youth development yang ada di PSS pada saat itu, ternyata ada faktor yang dimana role model itu juga dibutuhkan gitu untuk talenta-talenta muda kita gitu. Dan hal itu sendiri juga yang kita lihat dari jajaran pelatih yang ada di SEA Games kemarin, ada Coach Kurniawan, kemudian juga ada Coach Bima Sakti gitu. Apakah memang hal itu bisa untuk apa ya Coach ya? Saya bisa katakan bisa untuk jadi formula di perjalanan dari timnas-timnas muda kita gitu untuk nantinya dari spirit dan juga semangat motivasi anak-anak ini bisa berkembang gitu Coach. Mungkin iya ya, karena gini, kita coba selalu kita ngobrol di luar jam latihan, kita selalu ngobrol dengan pemain Pendekatan gitu kan. Dan yang apa yang kita sampaikan tuh based on our experience gitu kan. Jadi nggak hanya cuman sok-sok nyeramain, lu harus begini-begini, enggak. Tapi kita ngasih contoh gitu kan. Dulu kita begini-begini, tapi hasilnya ini. Jadi lebih ke dari hati ke hati itu yang mungkin lebih kena gitu kan. Masa kalian mau gagal seperti kita gitu kan, katakanlah. Ya hal seperti itu. Jadi kita coba untuk menjadi teman mereka gitu kan. Walaupun secara usia mereka seperti anak-anak kita gitu kan. Tapi kita coba nggak ada jarak tapi tetap respect gitu kan, dan mereka sangat hormat dengan itu gitu kan. Coach, di tim yang jokernya siapa Coach? Yang pencair suasana segala macam. Untuk pemain? Iya. Pemain ada Marcelino. Itu jokernya itu ya? Jokernya Marcelino. Ada Hernando. Oh gitu. Hernando itu joker itu? Joker juga itu. Kalau Rizky Ridho? Sama juga itu. Tapi di lapangan dia tipikal captain yang Ngayomi. teriak atau lead by example? Lead by example saya lihat ya. Iya, cuman bukan dia tipikal yang cerewet gitu. Apa cerewet juga? dia ada timingnya tepat lah menurut saya. Gitu. Dia benar-benar seorang leader yang pas menurut saya sih. Jadi luar biasa lah Ridho. Bahkan setiap selesai latihan, sehari sebelum pertandingan tuh mereka ngumpul sendiri tuh antar pemain. Sehari sebelum pertandingan? OT, official training kan. Kita udah selesai berdoa, dia ngumpulin pemain, kumpul dulu. Mereka ya saling mensupport untuk pertandingan besok, dan ini menjadi sesuatu yang positif menurut saya. Bahkan ketika seleksi ada pencoretan, mereka ngumpul, mereka saling mendoakan sampai nangis-nangisan mereka. Jadi saya dari masa persiapan itu bukan overconfident, tapi optimis bahwa tim ini memang benar-benar akan menjadi juara nih. Mentality mereka siap antar pemain. Karena nggak gampang untuk menekan ego itu kan. Betul. Katakanlah seperti Beckham, dia jadi bintang di Persib. Ketika di bangku cadangkan, kita kan nggak tahu hati dia seperti apa. Kondisi psikisnya dia seperti apa. Jadi kita coba rangkul bahwa ini bagian dari strategi segala macam. Dan alhamdulillah begitu dia masuk, setiap dia masuk ada perubahan. Minimal nggak merubah ritme dalam pertandingan lah itu sih. Kalau Fajar Fatur Rahman menjadi super sub lalu jadi inti yang bisa bikin gol, diperkirakan apa tidak diperkirakan Coach? Karena kan awal bukan starting line up ya? Ya, jadi ini sebenarnya salah satu yang di luar dugaan. Karena unexpected ya. kita memasang Fajar di wing itu, di depan itu juga 3 hari mungkin sebelum keberangkatan. Jadi waktu pencoretan terakhir itu di kanan itu ada Fajar, bek kanan. Bek kanan. Oh, bek kanan. Dari awal seleksi dia tuh ada Bagas. Ada Ryu. Iya. Ada 3 ya. Dan kita hanya membawa 2 pemain di setiap posisi. Jadi harus ada yang dikorbankan nih kan, satu nih. Jadi kita diskusi panjang lebar lah itu. Itu dari semua yang udah kepilih hanya di sisi ini nih, masing-masing yang ini kan. Hanya kita refresh kembali.
Fajar ini pernah main di mana, di winger dulu kan. Kita coba di Garuda Select ternyata pernah main di winger juga dan banyak scoring juga di 2 kali latihan terakhir kalau nggak salah. Kita cobalah main di situ. Ternyata sama Bagas nyambung nih mereka berdua. Nah, sama Bagas nyambung dan golin, udah dimudahkan lah jalannya kan. Akhirnya kita bawa. Tapi di pertandingan pertama kita nggak mau pasang pertama karena apa? Karena di tahap persiapan kan kita pasang si Kelly nih di situ. Memang di persiapan Kelly konsisten lah. Cuman mungkin karena belum pengalaman internasional jam terbangnya kurang, jadi mungkin ada nervous kan. Karena kita berpikir kalau Fajar kita pasang ke situ ternyata nggak bagus, secara mentalitas akan drop gitu kan. Jadi kita coba Kelly, second half kita masukin Fajar, ternyata jadi. Kemudian juga sebetulnya yang benar-benar jadi perhatian pada saat kemarin ya, beberapa laga-laga dari tim nasional Indonesia U22 di SEA Games, nama Bagas Kava ini menjadi salah satu yang cukup konsisten secara permainan, dan betul tadi yang disampaikan oleh Coach Kurniawan ya, bahwa di setiap posisi itu ada 2 pemain yang secara quality itu sama semuanya gitu. Nah, apakah memang itu bisa untuk menjadi pondasi atau modal untuk kita nantinya, Coach Kurniawan, dalam mengarungi U23 yang besok akan kualifikasi Asia kualifikasi Asia yang akan berjalan nanti, kita akan menghadapi Turkmenistan dan Taiwan. Iya pasti, karena memang kita alhamdulillah 20 pemain yang kita terpilih itu benar-benar yang terbaik menurut kita, karena mereka rata-rata bisa bermain di 2 posisi gitu kan, seperti Dewa bisa di belakang, bisa di tengah, dan kita ekspektasi kita memang ini kan sistemnya turnamen gitu kan. Jadi masa recovery-nya kan cuma sebentar. Jadi kita coba berandai-andai kalau ini nggak main, kira-kira ini nggak gitu kan, berpengaruh nggak. Dan ternyata ada 20 pemain ini setiap bermain semua sama gitu kan. Dan ini kita bersyukur sekali mempunyai pemain yang luar biasa, dan ini karena ya kesempatan bermain yang tinggi dari klub gitu kan, kita bersyukur sama klub-klub yang memainkan mereka. Jadi itu kunci ya, mereka yang jam terbang reguler di klub itu punya pengaruh besar. Sangat. Ya? Kelihatan berbeda kan. Beda, terutama kedewasaan mereka dalam bersikap gitu kan. Kalau mereka, saya yakin kalau mereka nggak pernah main reguler di klubnya, ketika terjadi chaos lawan Thailand, fokus mereka akan hilang. Pasti. Pasti itu. Karena itu yang sangat terlihat kemarin ketika kita menghadapi Thailand. Mereka luar biasa. Iya. Dan ditambah lagi juga sebetulnya ini ada kabar yang sangat baik menurut saya untuk nanti regulasi di sepak bola Indonesia di Liga 1, bahwa harus ada pemain yang U22, U23 yang harus ada di first team untuk dimainkan. Minimal berapa menit gitu? Iya, betul. Minimal ada 45 menit untuk mereka bermain. Sudut pandang dari Coach Kurniawan dengan adanya regulasi yang buat kita semuanya pasti menyenangkan gitu, karena kita akan melihat generasi muda yang akan terus silih berganti hadir. Ya baiklah, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya nggak perlu ada regulasi, sebenarnya klub-klub harus memainkan lah pemain-pemain, karena kualitas gitu. Kuncinya. Ya nggak? Kalau anak muda itu kualitas sih dia layak. Betul. Lagi ya, saya tuh berharap lah semua stakeholder di Indonesia itu jangan menganggap pemain umur 18, 19 itu pemain masa depan gitu kan. Bagi saya umur 18, 19 adalah pemain masa kini. Iya. Kan sepak bola ini terus berkembang Udah gitu maju. kan. Yang bermain tuh bukan usia matang tuh bukan lagi yang umur 25, 28, tapi umur 18, 23 itu seharusnya 17 pun juga kalau saya posisi bisa mature ya, bisa matang main, ya. Iya. Ini balik ke SEA Games. Kalau dibandingkan Vietnam dan Thailand, mana yang lebih berat? Vietnam Coach? menurut saya. Vietnam ya? Vietnam, karena Nyaris-nyaris kemarin ya? jadi kita kan ngikutin pertandingan mereka fase grup gitu. Iya. Vietnam ini satu konsisten, secara taktikalnya juga clear mereka, paham betul bagaimana rotasi pemain saat attack defense, dan yang paling penting pressure-nya. Pressure-nya. Cuman kita alhamdulillah lah punya pemain yang mindset-nya seperti yang kita bahas tadi, bahwa game plan kita itu ball possession, jadi pegang bola. Jadi mungkin hanya Indonesia berhadapan dengan Vietnam yang berani high press, inisiatif pressing dulu. Kalau Thailand kita nonton ini, mereka nggak mau. Thailand pasti akan defend dulu. Nah, kita beranggapan ketika suatu tim dikasih kesempatan untuk berkembang, kita akan kewalahan juga gitu kan. Jadi dalam Vietnam kita coba high press, kita nggak usah mikirin kondisi fisik, mungkin 6 menit 60-70 habis itu urusan nanti lah.
Yang penting kita ambil inisiatif dan itu berhasil menurut saya. Oke. Di kunci ya, habis menang lawan Vietnam, semifinal naik dong PD-nya. Iya. Walaupun tegang sih tetap aja ya. Tegang, tapi kita coba kontrol juga karena menurut kami lawan Vietnam adalah ujian mental yang sebenarnya lah, gitu. Ketika kita udah mental dapat ya kita tinggal ngontrol aja itu sebenarnya. Bahkan ketika lawan Thailand kita latihan sehari itu taktikal nggak ada, kita latihan taktikal. Kita bener-bener bikin latihan yang para pemain tuh fun, lepas, sehingga saat pertandingan tuh mereka bisa keluarkan semua yang mereka punya. Karena semua aspek itu sudah dipersiapkan dengan secara maksimal, Coach ya. Tadi kan kita sudah merangkum lah. Fisik pun juga pasti menjadi hal yang penting, mental, komunikasi antar pemain, dan itu yang akhirnya terlihat di saat kita melihat aksi dari pemain-pemain muda kita gitu di atas lapangan. Mereka bisa sangat menikmati permainan. Vietnam kita kalahkan, Coach. Thailand udah kita kalahkan. Dan tentunya yang ada di Vietnam U22, Thailand U22 itu akan yang menjadi pesaing Indonesia selanjutnya gitu ketika mereka memasuki level senior. Optimis nggak sih Coach untuk nantinya Indonesia di level Asia Tenggara untuk kita bisa menguasai nanti? Konsisten, kesinambungan. Nah, optimis tuh pasti gitu kan. Tapi kemarin kita sempat bicara ke seluruh pemain bahwa ini tuh hanya langkah awal menuju prestasi yang sebenarnya gitu kan ke mereka. Jadi setelah kita berpesan ke pemain, setelah kembali ke klub, ya kalian jangan cepat puas gitu kan. Karena tim nasional yang sebenarnya kan ada di level senior gitu kan. Jadi yang kita perlukan tuh minimal mempertahankan apa yang kalian punya gitu kan. Bahkan kita berharap untuk bisa meningkatkan karena konsistensi itu yang paling penting. Ini nggak ada artinya kalau 2-3 tahun kemudian kalian nggak bisa jadi apa-apa gitu sih sebenarnya. Kalau seorang Kurniawan, Coach, jadi pemain nggak dapet tuh kan, SEA Games nggak dapet, AFF nggak dapet, jadi pelatih dapet, medali emas. Iya, kan nggak banyak ya Coach ya, yang striker dulu andalan lah, populer, terkenal, jadi pelatih jarang kan Coach ya. Di banyak. Situasi Indonesia lah, di situasi Indonesia. Yang kalau striker yang masih ini... Kenapa tiba-tiba jadi pelatih? Enggak, karena kan kalau cerita nih, Van Basten itu teman-temannya paling nggak nyangka dia jadi pelatih. Kan hebat kan, tapi kan nggak kelihatan dia minat jadi pelatih, walaupun ujungnya jadi pelatih. Tapi kan Rijkaard lebih dulu, Gullit lebih dulu. Kalau Basten sih nggak gitu dari dulu. Nah ini kan anggaplah begitu kan, Kurniawan striker, kelihatan dari dulu apa dia mau jadi pelatih apa enggak. Mau jadi pelatih sekarang gitu. Apa yang ada situasi apa yang dipikiran? Jadi dan berhasil lah paling tidak sampai fase ini. Medali emas itu kan? Enggak, satu sih karena passion saya di bola gitu. Saya nggak mau lepas dari dunia bola lah, gitu kan. Yang kedua, ya ini masalah manusiawi lah. Artinya saya bisa menghidupi keluarga saya dari bola juga, gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling yang paling bikin saya gregetan gitu kan. Saya jadi pemain nggak pernah juara gitu kan. Itu satu. Saya pengen apa yang saya punya itu bisa saya tularkan ke adik-adik kita gitu kan. Bahkan saya salah satu yang ya mungkin saya tuh suka belajar gitu kan. Saya pengen dapetin banyak hal yang akhirnya nanti akan saya berikan ke adik-adik kita. Karena saya melihatnya dari dulu talent Indonesia itu kan nggak ada habisnya gitu kan. Cuman saya juga heran kenapa apa sih yang miss di sepak bola kita sehingga level ASEAN pun kita masih berjuang keras gitu kan. Saya bandingin sama Thailand gitu kan, mereka kayak enak-enak aja gitu. Jadi saya coba, termasuk ketika saya ke Como juga kan, saya minta izin untuk bisa masuk dari semua tim kan. Saya lihat apa yang mereka lakukan karena Como itu kan punya 11 tim gitu kan dari di bawahnya dan saya ternyata begini gitu sih. Pada akhirnya terjawab ya Coach ya bahwa apa yang saat ini menjadi kendala untuk perkembangan dari sepak bola Indonesia termasuk juga dari yang usia muda sampai dengan senior, dari Coach Kurniawan akhirnya bisa menyimpulkan di resume gitu apa aja nih Coach? Kalau menurut saya ini dari sisi pemain dulu. Ya, dari sisi pemain. Mindset sih menurut saya. Mereka masih belum memahami bahwa seorang profesional sejati itu seperti apa sih gitu kan. Wah, gitu kan. Karena gini, saya kasih contoh lah. Saya di Como itu para pemainnya mulai dari U8 itu kan berkompetisi secara reguler.
mereka baru akan dapat kontrak profesional saat umur 19. Yes. Coba bayangkan mereka berjuang dari umur 8 sampai 19 dengan fokus, dengan mati-matian untuk dapetin kontrak profesional. Dan itu nggak semua dapat gitu kan. Artinya kan mereka di sepak bola itu benar-benar Itu fokus. kan berarti kuncinya lingkungannya, environment-nya udah profesional kok. Iya. Benar nggak? Benar. Iya. Kalau klub-klub kita sudah profesional berarti kebentuk tuh. Mindset itu seharusnya. benar nggak? Harusnya Iya, kan? seharusnya. Jadi kan kalau kita bicara sepak bola Indonesia, Bung Toel tahu lah kan sangat complicated kan gitu kan. Jadi kan ini benar-benar harus menjadi pekerjaan rumah seluruh stakeholder. Kita kan nggak bisa ngambil dari satu sisi doang. Betul. Tapi minimal saya sebagai mantan main bola, minimal mindset pemain harus ada dulu lah. Yang nggak complicated deh. Yang mirip setara dengan Kurniawan Willianto siapa pemain striker sekarang? Atau lebih apa masih di bawah saya gitu? Kalau mirip nggak ada ya. Tapi lebih hebat banyak lah menurut saya. Lebih hebat banyak? Lebih hebat banyak. Lebih komplit lah. Karena saya ini apa sih? Karena ya saya mungkin karena golnya lumayan banyak gitu aja sih. Karena kalau teknik skill saya jauh lah dari yang pemain sekarang. Jauh di bawah mereka. Bisa aja coach. Beneran. Kalau enggak dari Kalau striker pemain dulu yang sekarang yang nge-distract, yang ganggu kan keukur lah. Ini. Anak-anak sekarang juga sama apa enggak? Sama kali ya. Secara kualitas individu sih menurut saya anak-anak sekarang lebih hebat lah dari kami. Cuman permasalahannya ya mereka siap nggak untuk menjadi bintang itu aja sih. Ya berarti soal gangguan-gangguan itu ya coach. Ya, termasuk media sosial, Benar. lingkungan, terus kalau zaman dulu ya mohon maaf kayak kami walaupun orang bilang wah ini pemain Kurniawan ini kan. Digandrungi wanita gitu. cuman kan kita nggak ngerasa itu gitu kan. Kita nggak ngerasa, maksudnya ya kita jalan-jalan mau kemana cuek gitu kan gitu. Ya. Kita kan hanya mikirnya udah main bola, nggak ada kepikiran yang lain-lain gitu sih. Dari striker yang ada saat ini, mungkin siapa di antara beberapa striker muda lah ya yang ada di Indonesia yang bisa nyusul langkahnya Coach Kurniawan? Kalau dulu kan Coach Kurniawan di Primavera. Sananta, Titan Agung, Hoki kan harus kita masukin tuh. Masih ada Sadam lah Coach, secara nggak langsung Sadam Irfan Kemarin Johari. kita panggil juga itu. Iya, Sadam cedera tapi dia. Irfan Johari ya. Irfan Jauhari gitu. Siapa yang Dengan bisa faktor menyusul? pemain asing, terancam nggak sih sebetulnya striker kita itu? Kan iya. klub cenderung senangnya asing. Gimana ya? Kalau kita bicara industrinya kan sah-sah aja gitu kan. Cuman untuk ya perkembangan sepak bola Indonesia ya tergantung dari pemain dan klub itu melihatnya gitu. Seharusnya kalau sebagai pemain dengan ada pemain asing harus termotivasi seharusnya loh ya. Tapi kadang kan ya mohon maaf walaupun nggak semua, kadang pemain juga wah ya udahlah udah nyaman udah dikontrak toh saingan gue pemain asing kan gitu kan. Nah ini yang harus dihilangkan gitu. Main nggak reguler jadi cadangan nggak apa-apa gitu kan. Iya, yang penting Toh gaji akan terus lancar, turun gitu kan, lancar ada bonus gitu mungkin kali Coach ya. Toh saingannya pemain asing bisa dimaklumi gitu. Iya. Jadi yang memaklumi ini jangan sampai. Tapi saya juga melihat motivasi dari pemain-pemain muda ya, kayak misalkan saya ngobrol dengan Hoki gitu ya, bahwa dia Hoki Caraka gitu, bahwa dia juga pingin untuk dapat jam terbang untuk bermain gitu. Pada akhirnya ada pilihan, let's say, saya sempat tanya sama Hoki, kalau seandainya kamu di PSS nggak jadi pilihan utama, tapi kamu di klub luar negeri, tapi di divisi yang paling bawah, tapi kamu dapat jam terbang, mau ambil atau enggak? Dan dia jawab mau gitu, Coach. Ini kan berarti secara nggak langsung juga kembali lagi ke pemainnya ya, Coach. Iya, betul. Gitu. Tadi Coach Kurniawan juga bilang bahwa mindset ini juga nantinya menentukan mentality dari si pemain itu sendiri gitu. Makanya saya penasaran ini Bung Toel sebetulnya dari pemain-pemain yang ada nih, yang striker-striker yang menurut Coach Kurniawan punya potensi lah untuk nantinya main di luar negeri, dari yang striker deh Coach. Semuanya kah? Kalau menurut saya di timnas U22 ini semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman satu hal untuk yang menjadi poin bagi saya, 3 striker yang ada ini Sananta, Johari sama Titan. Ini punya insting gol yang luar biasa dan ini nggak bisa kebeli nih. Tinggal diasahnya dengan apa, jam terbang aja. Kalau ada kesempatan bermain, saya yakinnya mereka akan jadi striker yang luar biasa. Tinggal kembali lagi mereka cepat puas apa enggak gitu kan, itu aja sih sebenarnya. Iya. Jangan cepat puas, dan tentunya juga untuk klub-klub yang punya pemain-pemain muda ini mohon untuk diberikan kesempatan bermain ya. PSS mainkan Hoki. Hoki dan Sadam.
Oke, Coach Kurniawan, terima kasih banyak. Bung Toel, luar biasa. James. Thank you Siap, banget. Siap. Sebetulnya kalau saya bisa untuk 2 jam ngobrol sama Coach Kurniawan, pastinya kita akan sempatkan. Ya karena tamu istimewa kita Tamu gali istimewa. kan insight-nya kan. Benar, Baik benar, di benar. timnas SEA Games kemarin maupun secara pribadi. Iya, iya. Pengalamannya sebagai pemain maupun pelatih. Betul sekali. Sukses ya, Coach Kurniawan. Thank you, Bung Jim. Ditunggu untuk gelar-gelar selanjutnya. Amin. Pastinya untuk Indonesia dan juga pasti untuk karir kepelatihan dari Coach Kurniawan Thank you. selanjutnya. Warga Bola Plus 62, demikianlah obrolan yang sangat menarik untuk episode kali ini bersama dengan Coach Kurniawan dan juga pastinya Bung Toel. Sangat menarik sekali kita bisa untuk mengetahui info-info yang sangat penting untuk kita juga dapat memberikan support dan tidak pernah hilang semangatnya untuk mendukung tim nasional Indonesia. Karena selalu ada keyakinan, selalu ada asa untuk Indonesia mendapatkan prestasi setinggi-tingginya mulai nanti dari ASEAN sampai dengan Asia. Selalu ada keyakinan untuk kita mendapat prestasi yang setinggi-tingginya. Kalau begitu jangan lupa untuk subscribe R66 Sports dan juga komen yang positif-positif, tapi kalau seandainya mau kasih kritik nggak apa-apa juga, karena kita ingin memberikan hal-hal yang baik untuk mensupport sepak bola Indonesia. Kalau begitu, saya Jus Purba mewakili Bung Toel dan juga Coach Kurniawan pamit. Sampai jumpa dan pastinya salam bola plus 62. See ya!